Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 418. Kamu tercengang, yang mana salah satu matamu melihatku mengambil nonamu. Ye Chen bersumpah pada makanan parubaya itu, dan Ye Chen langsung berhenti. Tidak lagi, pria parubaya itu memberikan minuman dingin dan berkata tanpa melupakan pandangan pada wanita Xing Yi yang telah dijemput. Jika kami mengepungmu di sini, aku khawatir kamu akan menyerahkan nonaku. Buta, aku penyelamatnya, apakah menurutmu kami bisa mempercayainya? Ye Chen masih keras kepala, dan pria parubaya itu segera minum, dan momentum kuat ke-9 di alam kosong langsung keluar. Tekanan paksaan tertinggi membuat Ye Chen terengah-engah. Saat aku buta, Ye Chen secara alami akan cukup bodoh untuk berbicara dengan rak kering berat ke-9 di alam kosong. Tinggal, pria parubaya itu lebih cepat dan terhalang di depan Ye Chen. Tungku perunggu terbang keluar dari tengah alisnya, tergantung di udara, dan langsung menjadi 3 kaki. Ye Chen membeku di tempat. Menutup. Sebelum Ye Chen berdiri teguh, seekor ular perak terbang keluar dari jubah lengan besar setengah baya. Melihat lebih dekat, itu adalah seikat perak dari tali abadi, dan dia mengikat Ye Chen dengan kuat di tempat. Mengatakan bahwa seikat perak dari tali abadi ini juga sangat aneh. Di bawah darah dan darah Ye Chen, belatung tidak terlepas, tetapi bahkan Qi yang sebenarnya pun ditekan. Jangan bicara. Ye Chen memarahi dengan marah, Lao Su adalah dermawan penyelamat hidupnya. Ambil itu. Setengah baya mengabaikannya dan melambaikan pedang terbang besar, dan anak buahnya, sudah satu persatu, membawa Ye Chen untuk melompat ke pedang terbang, dan pedang terbang itu berdengung, melewati langit. Ini benar-benar seekor anjing. Dahi Ye Chen penuh dengan garis hitam acak-acakan. Ketika dia muncul dari gurun, dia diikat segera setelah dia kehabisan napas, dan alasannya sangat tidak masuk akal. Langit malam sangat dalam, dan bintang yang pecah seperti debu. Pedang terbang besar itu sangat cepat, seperti cahaya ajaib, menggambar busur indah di bawah langit berbintang. Bangun-bangun. Sepanjang jalan, Ye Chen menatap wanita Xing Yi yang masih pingsan di sampingnya. Saya khawatir hanya dia yang bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kebisingan. Di depannya, pria parubaya menghela nafas dingin dan melambaikan pengorbanan magis, menutup mulut Ye Chen dengan kuat, sehingga Ye Chen tidak mengeluarkan kata-katanya, dan diblokir kembali. Ya, saya akan menunggu Lao Su. Teriak Ye Cheng Xuan, tetapi arti dari kata-katanya tidak sulit untuk dipahami. Jangan biarkan Lao Su menangkap kesempatan itu, jika tidak kamu akan terbunuh. Saya tidak tahu kapan, sekelompok talenta jatuh di kota kuno dan memasuki ruang kecil di sebuah rumah besar. Yuner, begitu dia masuk, Ye Chen melihat seorang wanita berpakaian ungu menyambutnya. Untuk mengatakan bahwa wanita berbaju ungu itu agak mirip dengan wanita di Xing Yi, keduanya memiliki wajah yang tiada taraf. Nona King Yun baik-baik saja. Pria parubaya itu tersenyum lembut. Tentu saja, tidak masalah. Semua lukanya disembuhkan oleh Lao Su. Di satu sisi, Ye Chen memandang setengah baya dengan amarah. Kamu lebih baik, dan dia terikat dengan Lao Su tanpa bertanya apapun. Bawa Yuner ke kolam Hua King. Wanita dengan pakaian ungu telah mempercayakan wanita bernama King Yun kepada menantu perempuan di belakangnya, jadi dia menatap Ye Chen, dan penampilannya menjadi sangat acuh tak acuh pada saat yang sama. Menurut Ye Chen, siapa yang berutang padamu 800 batu roh? Paman Mosan, orang ini adalah. Wanita berpakaian ungu mengalihkan pandangannya dari Ye Chen dan menatap pria parubaya itu. Berbicara tentang Ye Chen, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Dia, yang membawa Nona R, ditangkap olehku di tempat. Menurut dugaanku, itu pasti orang dari Kuil Haus Darah. Kentut. Bagaimanapun, Ye Chen membuka segel di mulutnya saat ini. Sebelum wanita berbaju ungu itu berbicara, dia berteriak, kakekmu, aku adalah dermawan penyelamat hidupnya, sungguh ibu berdarah Kuil Haus Darah. Kebisingan Ye Chen membuat wanita berbaju ungu itu mengerutkan kening, terutama ketika dia mendengar sumpah serapah Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melahirkan jejak rasa jijik. Kebisingan. Pria parubaya bernama Mosan mulai bekerja lagi sebelum wanita di Ziyi berbicara. Itu adalah pesona magis dan memanggil ke mulut Ye Chen. Mungkin dia takut Ye Chen akan pergi lagi. Dia menyegel 2 lagi. Teriak Ye Chen, ingin bersumpah, tapi mulutnya tertutup rapat. Turunkan dan interogasi dia nanti. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, bahkan jika seseorang datang, menyeret Ye Chen pergi. Setelah Ye Chen dibawa pergi, wanita di Ziyi sedikit mengernyit dan mengerang. Paman Mo, tampaknya Istana Haus Darah bertekad untuk mencaplok keluarga Tianzong saya, jadi tembakan terang-terangan seperti itu pastilah pertempuran. Setelah mendengarkan wanita Ziyi,
tinju parubaya bernama Mosan menunjukkan guntur dan kilat, dan mendengus dingin, jika bukan karena leluhur dia terluka di jalan, aku khawatir kuil haus darah tidak akan berani, menjadi sangat gila. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Malam ini, semuanya ditarik dari keluarga Tianzong. Aku akan bersiap-siap sekarang. Ini adalah pilar batu perunggu yang luar biasa kuat dengan ukiran rune yang menakutkan di atasnya, dan Ye Chen dikunci di atasnya, tubuhnya diikat dengan tali peri, mulutnya disegel dengan kutukan, dan seluruh tubuhnya juga ditempelkan. Selusin segel. 3 jam telah berlalu sejak dikunci di sini. Dunia kecil di luar angkasa ini tidak damai. Orang-orang datang dan pergi kebanyakan. Mereka sangat sibuk, tetapi tidak ada satu burung pun. Lain kali dia dan ibunya baik-baik saja untuk menyelamatkan orang, mereka memotong tangan mereka sendiri. Ye Chen mengutuk tanpa henti, jika bukan karena seorang wanita di Xingyi, tidak akan ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal nanti, tetapi tidak hanya remunerasinya dikunci di pilar tembaga yang dingin. Meskipun dia memarahi hatinya, Ye Chen mencoba membuka segel lebih dari sekali. Namun, yang membuatnya sakit adalah bahwa ikatan perak dari tali abadi itu tidak aneh, menyegel kekuatan spiritualnya. Api nyata dan guntur langit tidak bisa keluar dari Danhai. Bahkan rahasia-rahasia dan Yiki Sanxing juga disatukan. Hukuman penjara. Segera, suara naga kuno yang terlalu samar terdengar di kepalaku. Aku berkata, aku baru saja memulihkan kontak denganmu dan melihat bahwa kamu terikat. Situasi yang luar biasa. Apa yang bisa terjadi, itu karena aku pelit. Datang dan beritahu aku apa yang kamu lihat di gurun. Bisik Taiksu Gulong. Berbicara tentang padang pasir, Ye Chen buru-buru bertanya, tempat itu benar-benar aneh. Tidak hanya dapat menghilangkan energi dan kekuatan spiritual saya, tetapi juga dapat menelan tubuh dan darah saya, bahkan kemampuan penerbangan kekaisaran untuk ditekan. Mengekstrak vitalitas, menelan darah dan kehidupan manusia. Taiksu Gulong mengerang, dan mata samar melintas di mata naga besar itu. Sepertinya aku tidak mengharapkan apa-apa, gurun Chu yang luas ini, sama anehnya dengan tanah terlarang kuno itu, pasti ada hubungannya selama waktu itu. Apa yang kamu gumamkan? Karena aku bisa menelan energi vital dan darah fisikmu, bagaimana kamu bisa keluar? Taiksu Gulong kembali kepada Tuhan, dan pertanyaan yang diajukan cukup mendalam. Aku keluar dari situ. Ye Chengan terbatuk, memutuskan bahwa dia tidak ingin memberitahu Taiksu Gulong tentang gurun yang mempelajari Jiuxing Tian Chen Jue, Bung. Selalu simpan beberapa rahasia untuk diri sendiri. Ledakan. Keheningan malam dipecahkan oleh raungan. Apa yang salah? Di dunia kecil ruang angkasa, wanita berbaju ungu tiba-tiba berdiri, matanya menatap ke udara. Segera, pria parubaya bernama Mosan terbang ke ruang kecil di ruang itu, dan sedikit malu, wajahnya bahkan lebih jelek. Yang kuat telah menutup seluruh kota. Ini sangat cepat. Setelah mendengar kata-kata Mosan, wanita berbaju ungu itu langsung meredup. Chapter 419. Ledakan. Gemuruh. Deru di luar terus-menerus membuat Ye Chen melihat keluar, ada apa? Segera, lebih dari selusin sosok muncul, dipimpin oleh wanita Ziyi dan pria parubaya bernama Mosan. Dapat dilihat apakah itu Mosan atau wanita Ziyi atau orang-orang di belakang mereka. Wajahnya sangat jelek, bawa Yuner, dan segera evakuasi. Wanita berbaju ungu itu sangat marah, mengatakan tidak lupa melirik Ye Chen yang terkunci di pilar tembaga, dan dia, bawa kembali ke keluarga. Akibatnya, Ye Chen yang baru saja bangun dibawa dengan pedang terbang besar. Selain itu, wanita Xingyi yang diselamatkannya juga dibawa dengan pedang terbang besar, dan to the point, dia masih dalam keadaan pingsan. Melihat wanita Xingyi masih tertidur, Ye Chen sangat tersengat hingga dia merasakan sakit di sekujur tubuhmu. Anda bisa tidur, tetapi Anda bisa tidur. Biksu yang bermartabat tidak bisa tidur selama 3 jam. Pergi. Menjelang itu, pria parubaya bernama Mosan telah membuat celah kecil di dunia kecil ruang angkasa dan melarikan diri. Dari dunia kecil ruang, mata Ye Chen berputar-putar, seolah-olah dia telah melihat pelangi ajaib terbang di udara. Mereka adalah orang-orang kuat, dan mereka semua pembunuh. Tanpa diduga, melihat pria yang kuat di langit ini, Ye Chen merasa segar dan balas dendam. Balas dendam, diketuk. Gulungan. Di depan, Mosan telah meledakkan beberapa alam spiritual menjadi kabut darah dengan tinjunya, lalu memegang pisau emas di tangannya dan bergegas ke depan. Kekuatan kuat ke-9 di dunia bawah yang kosong runtuh menjadi sebidang rumah, tetapi di mana ia diblokir, semua mundur. Kemana harus pergi? Segera, kekuatan dunia bawah datang dari kuartet, dan jumlahnya tidak sedikit. Nona *** pergi. Kata Mosan, tungku tembaga pertama yang telah dibunuh dan kepalanya digantung. Paksaan itu sangat kuat, bahkan yang terkuat di alam kosong muntah darah dan surut di tempat. Di sini, wanita berbaju ungu telah dikawal oleh banyak pria kuat dan bergegas melarikan diri dari kota kuno. Ledakan. Bang! Tidak lama kemudian mereka pergi, kota kuno di belakang mereka runtuh, dan pemandangan perkelahian yang luas dapat dilihat dari jarak jauh. Kedua belah pihak,
yang hanya prajurit, telah mencapai lebih dari 30. Pergi ke kota kuno Jiuyang. Di atas pedang terbang besar, wanita berbaju ungu tampak kedinginan dan memberi perintah seperti itu. Ada tim teleportasi keluarga Tianzong saya, dan bala bantuan keluarga juga akan datang dari sana. Segera, pedang terbang besar itu berbelok tajam, seperti pelangi dewa yang terbang menjauh ke satu arah. Ye Chen tidak diam, tubuhnya tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa berbicara, meninggalkan mata dan tulangnya untuk berbelok ke kiri dan ke kanan. Nona, bunuh anak ini. Singkatnya, hampir memuntahkan darah Ye Chen Qi. Itu adalah seorang lelaki tua bermata satu yang berbicara. Setelah gangster keluar dari kota kuno, pembunuhan menjadi semakin intens. Mungkin dia sangat marah dengan orang kuat yang menyerang mereka, dan kemudian menyalahkan Ye Chen atas kesalahannya. Ye Chen menatap boneka itu dengan tajam, dan percikan api menyala di matanya. Aku mencoba memprovokasimu. Biarkan dia tetap hidup, aku sangat berguna. Wanita berbaju ungu itu melirik Ye Chen. Gunakan kentut. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Begitu banyak orang kuat di alam kosong, jika Anda tidak menangkap mereka, tangkap saja saya. Saya memiliki alam spiritual, bahkan jika Anda adalah orang yang haus darah, bagaimana itu bisa berguna? Tidak heran keluarga Tianzong Anda diintimidasi. Sungguh aneh tidak menggertak Anda karena IQ ini. Namun, kata-kata ini, Ye Chen ditakdirkan untuk berbicara hanya di dalam hatinya. Di depan, dua pejuang langit dan dunia yang kuat bersama-sama mengendalikan pedang. Kekuatan spiritual yang sangat besar dimasukkan ke dalam pedang terbang, dan itu sangat mendesak. Kecepatannya terlalu cepat, dan pedang terbang telah menyala. Kecepatannya tidak biasa, cepat. Saya tidak tahu kapan, Fei Jian menyapu ke pegunungan. Ada penyergapan. Begitu dia terbang ke pegunungan, Ye Chen, yang tidak menarik beberapa kaki, mengangkat kepalanya, matanya menjuntai dari sisi ke sisi. Meskipun dia adalah alam spiritual, karena mata peri, penglihatannya secara alami dapat dibandingkan. Matanya menyipit sedikit, seolah-olah dia bisa menemukan satu atau dua bayangan di pegunungan yang gelap. Selain itu, pikiran Ye Chen juga memiliki perasaan berdebar-debar, yang berasal dari penekanan metode formasi. Jelas, di antara gunung-gunung ini, ada juga banyak pembunuhan, dan kekuatannya tidak biasa. Namun, keanehan di pegunungan, para wanita berbaju ungu di atas pedang terbang, mereka jelas tidak ditemukan, kalau tidak mereka tidak akan bergegas masuk dengan tipu muslihat. Yah, ada penyergapan, tidak bisakah kamu merasakannya? Lagi pula, Ye Chen mengirim suara ke wanita berbaju ungu. Mendengar suara Ye Chen, wanita berbaju ungu itu menundukkan kepalanya sedikit, melirik Ye Chen, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya yang cantik dan acuh tak acuh. Dia memandang Ye Chen dan menoleh, menatapnya ayo, Ye Chen adalah seorang pria di aula haus darah. Karena dia adalah musuh, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Kamu gadis gila, aku tidak bercanda. Kamu ingin mati, jangan tarik aku. Lao Su tidak bersalah. Jika kamu memukulmu, jaga aku. Melihat wanita Ziyi tidak memperhatikan, Ye Chen menghela nafas lega, dan kutukan suara jiwa adalah kalimat demi kalimat, karena dia sudah merasa bahwa pedang terbang besar itu akan memasuki pengepungan. Namun, sisi tubuhnya seperti semut di panci panas, dan dia bisa dikutuk apapun yang terjadi. Wanita berbaju ungu mengabaikannya, dan dia hanya bisa melihat Fei Jian benar-benar memasuki lingkaran penyergapan yang kuat dalam kegelapan. Kapal terbalik di selokan. Hati Ye Chen terasa dingin sesaat. Ledakan. Segera setelah kata-kata Ye Chen jatuh, sebuah rumah dewa yang kokoh jatuh dari langit dalam kehampaan, dan targetnya adalah semua orang di pedang terbang. Melihat hal tersebut, para wanita berbaju ungu tiba-tiba menatap mereka secara tiba-tiba. Hati-hati. Tiba-tiba, lebih dari selusin lelaki tua di atas pedang terbang tiba-tiba mengorbankan alat magis mereka dan berkumpul menjadi penutup pelindung. Wanita berbaju ungu itu juga mengorbankan kekuatan spiritual tubuh. Selama periode ini, dia tidak lupa untuk menatap Ye dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan yang dilirik Chen. Paman saya segera, teriak Ye Chen tiba-tiba. Wanita berbaju ungu itu mengerutkan bibirnya, tapi dia masih siap untuk bergerak. Namun, pada saat ini, tembakan Shen Mang yang tajam dan tak tertandingi dari sisi miring, sasarannya adalah wanita berbaju ungu. Melihat ini, wanita berbaju ungu buru-buru berbalik, dan pedang roh muncul di tangannya. Lep, pria saleh itu memukul pedang rohnya tanpa memihak. Su terlalu kuat dalam bidikannya, dan Rao adalah kekuatan kultivasinya. Dia juga tertegun dan mundur, hampir jatuh dari pedang terbang. Membunuh. Dalam kegelapan, terdengar suara dingin, lalu angin dingin menderu di pegunungan, membuat orang menggigil. Nima hampir. Ye Chen mengutuk, barusan, jika wanita berbaju ungu diberi waktu 1 detik, segelnya akan dibuka, sehingga wanita berbaju ungu itu kaget dan dia juga jatuh. Lanjutkan. Chapter 420. Engah. Ye Chen menanam bawang secara terbalik dan menancapkannya di tanah dengan kuat. Nama depan Lao Su. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya, Ye Chen yang berada di tanah sudah menangis,
tidak dapat bergerak, dan tidak dapat berbicara. Bagaimanapun, dia juga seorang pria kejam yang telah diserang oleh lebih dari 30 alam kosong. Itu dimasukkan di sana seperti itu. Di sisi lain, seorang wanita berbaju ungu dan selusin orang telah dikepung di tengah. Barisan lawan tidak terlalu besar, hanya ada 3 dunia bawah yang kosong, dan lebih dari 20 alam spiritual, tapi ini bukan barisan yang besar, tapi cukup untuk menghancurkan wanita ungu, karena mereka hanya memiliki 2 dunia bawah yang kosong. 11 alam spiritual. Selain itu, yang paling merepotkan adalah sejumlah besar pemusnahan, yang sangat kuat. Barusan, dunia bawah tanah keluarga Tianzong yang kosong hampir terbelah di tempat. Orang-orang mengatakan bahwa asap ungu dari keluarga Tianzong terlahir dengan keindahan yang indah, dan hari ini luar biasa. Orang tua berjubah darah, dipimpin oleh Aula Haus Darah, keluar dengan tongkat, wajahnya cabul. Menatap wanita berbaju ungu. Meskipun tulang tipis dan tipis ini kosong, itu adalah jalan buntu, dan sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan hari itu. Wanita berbaju ungu bernama Zian ditutupi dengan embun beku di pipinya, terutama ketika dia melihat jubah lelaki tua berjubah darah itu. Senyum jelek tidak bisa menghentikan pembunuhan dingin. Jangan bertarung untuk binatang yang mengantuk, ikuti kami dengan patuh. Pria tua berjubah darah itu tersenyum dengan yin, dan ada kilatan dingin di matanya. Termenung, Zian tiba-tiba menjentikkan, dan petir listrik di lengan bajunya terbang menjadi pedang pembunuh yang ramping. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengayuh pedang terbang, lubang pedang menembus kehampaan, dan menekan lelaki tua berjubah darah itu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Pria tua berjubah darah itu tidak bergerak, tetapi ruang kosong lain di sampingnya bergerak. Itu adalah seorang pria muda berbaju putih dengan wajah lembut. Dia ingin datang untuk makan ramuan untuk kembali ke usia tua. Beginilah penampilan pemuda itu. Lep. Dalam pidatonya, Zian sudah berkelahi dengan pemuda berbaju putih. Harus dikatakan bahwa meskipun asap ungu hanyalah puncak dari alam spiritual, tetapi itu melawan pemuda kulit putih yang berat di alam kosong, tetapi tidak sedikit pun. Bunuh. Seseorang tidak tinggal. Di sisi lain, lelaki tua berjubah darah itu minum dengan dingin. Tiba-tiba, lebih dari 20 roh di dunia maya hulala semuanya maju ke depan, dengan jiwa mereka sendiri tergantung di kepala mereka, bersinar dengan berbagai warna kemuliaan, dan momentumnya menjadi lembut. Rao juga merupakan dunia bawah dan harus menghindari tepian. Membunuh. Ranah kosong keluarga Tianzong juga berpindah. Meskipun jumlahnya menempati kerugian mutlak, itu tetap mengorbankan senjata magisnya sendiri, dan tembakannya adalah kekuatan magis yang mengerikan. Membunuh. Dunia bawah tanah yang kosong dari keluarga Tianzong dan dunia bawah tanah kosong lainnya dari Aula Haus Darah membunuh kehampaan itu. Membunuh. Pria tua bermata satu dari keluarga Tianzong juga bergerak, dan mendekati pria tua berjubah darah itu, dan memuntahkan pedang besi berkarat. Meskipun pedang besi itu tidak terlalu bagus, itu benar-benar sombong. Pertempuran dimulai seketika, dan raungan benar-benar memecah kesunyian malam. Engah, engah. Dalam kehampaan, bunga darah yang indah terus bermekaran, mengangkangi kehampaan, dan setiap kali mereka menyapu para dewa, orang-orang dari keluarga Tianzong akan meledak di tempat, sehingga kurang dari 1 menit pertempuran, keluarga Tianzong memiliki sudah kehilangan setengah dari hidup mereka. Di bawah, di rerumputan, terdengar suara dengkuran, dan King Yun menggosok alisnya dan duduk. Ya, dia bangun, dia benar-benar bangun. Jika adegan ini dilihat oleh Ye Chen, saya tidak tahu apakah saya akan tergerak untuk menangis di tempat. Tidur ibumu terdengar harum, tapi Lao Su sudah sampai ke tanah. Dengan itu, di mana ini? Menggelengkan kepalanya, King Yun melihat sekeliling dengan bingung. Ledakan, ledakan, ledakan tiba-tiba membuatnya melihat ke dalam kehampaan, dan dia melihat wajahnya pucat saat melihat pemandangan yang mengerikan itu. Ini istana Haus Darah lagi. Setelah mengembara sejenak, wajah King Yun menjadi dingin, tetapi dia tidak segera ikut serta dalam perang. Arai pertempuran. Dengan lembut melirik susunan pertempuran yang berdiri di kehampaan, King Yun melihat sekeliling lagi, dan menemukan 4 sisi susunan pertempuran, serta beberapa sosok, berpikir bahwa mereka mempertahankan pembunuhan itu. Himpunan. Tanpa diduga, hancurkan medan perang. Untuk sesaat, King Yun memikirkannya, jika tidak akan ada medan perang lain, dan orang-orang dari keluarga Tianzong di sini pasti akan kalah telak. Lakukan saja, King Yun bangkit dengan lembut, tanpa membuat siapapun khawatir, dan keluar dari rumput liar, secara tak terduga, untuk menghentikan pertarungan. Tapi saat dia melangkah keluar dari rumput liar, dia melihat Ye Chen terjebak di lumpur. Tiba-tiba, King Yun membeku. Dengar, kamu masih tidak bisa menarik Lao Su dulu. Merasakan nafas King Yun, Ye Chen mengutuk dengan suara dari jiwanya. Anak berdarah yang mempesona lainnya, King Yun bergegas maju, dan Ye Chen, yang telah dimasukkan terbalik ke dalam tanah, ditarik keluar. Di matanya, King Yun melihat wajah berlumpur Ye Chen, belum lagi dahinya, penuh dengan garis hitam acak-acakan. Ketika dia melihat tubuh Ye Chen penuh dengan mantra segel, dia bingung lagi. Jelas,
dia menemukan bahwa selama jam-jam ini ketika dia lesu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cepat, buka segelku. Melihat rambut King Yun membeku, suara Ye Chen menyebar lagi dan lagi. King Yun terbangun, dan baru kemudian datang. Bergegas ke depan, Yu Shou menjentikkan, dan melihat beberapa jimat segel pada Ye Chen telah robek. Itu adalah seikat perak dari tali abadi yang membuatnya kesulitan. Ketika ikatan tali peri dilepaskan, ikatan tali peri segera terbang, tampak seperti spiritual, dan pergi mencari pemiliknya. Ini menusuk. Penjara dicabut, dan Ye Chen merobek kutukan yang menyegel mulutnya. Kamu, melihat wajah berdarah Ye Chen seperti minuman bersoda, King Yun tidak bisa menahan batuk. Jangan bicara, Lao Su ingin diam. Ye Chen menatap King King dengan ekspresi marah, dan berkata dia akan bangun dan pergi. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan dia. Hal utama adalah bahwa hatinya bukanlah penghinaan biasa, tetapi dia berdarah seperti pencuri ketika dia menyelamatkan orang. Jika dia mencoba membantu lagi kali ini, Tuhan tahu apakah dia akan ditarik ke rebusan. Kamu tidak bisa pergi. Melihat Ye Chen pergi, King Yun bergegas maju dan meraih lengan baju Ye Chen. Bisakah Anda membantu kami? Mata King Yun seperti air, menatap Ye Chen dengan tatapan harapan, karena dia tahu kekuatan Ye Chen, kalau tidak dia akan diselamatkan oleh begitu banyak orang. Juga membantumu. Ye Chen, yang sangat terhina, berteriak di tempat, karena membantumu, aku hampir terbunuh, jadi jangan katakan ini pada Lao Zi lagi, malu. Berbicara, Ye Chen mengambil langkah lain, tetapi diseret oleh King Yun untuk kedua kalinya, aku punya 1.000.000 batu roh, tolong ambil tembakanmu. 1.000.000, jangan katakan itu. 3 kata ini lebih berguna dari apapun, membuat mata Ye Chen berputar perlahan. Yang paling penting adalah dia benar-benar kekurangan batu spiritual sekarang, jika tidak, dia tidak mampu membayar dengan bantuan tim teleportasi. Dibutuhkan batu roh. Pintu keluarnya 1.000.000, wanita mana yang cukup kaya. Ye Chen tidak bisa membantu bergumam. 1.000.000, aku memintamu untuk melakukannya, oke. Masih terlihat berharap, King Yun hanya membawa tas penyimpanan berisi 1.000.000 batu roh, selamatkan adikku. Batuk. Ye Chen terbatuk, melirik King Yun, lalu menjentikkan tangannya untuk menutup tas penyimpanan. Sekarang, kali ini, terima kasih. Itu hanya kesepakatan. Ye Chen mulai memutar lehernya, tubuhnya benar-benar terguncang, dan suasana cemberut pada jam-jam ini, dia ingin melampiaskan beberapa orang. Chapter 421. Bersenandung. Berbicara, Ye Chen telah mengeluarkan momok yang gemetar. Pergi kering. Kemudian, Ye Chen menendang pedang terbang itu, membubung ke langit. Melihat seseorang bergegas ke bawah, dunia kosong dari Aula Haus Darah segera ditekan oleh Kekaisaran Lingling, bunuh. Itu tidak buruk. Ye Chen mendengus dingin, dan tidak mengatakan apa-apa, dan cambuk itu muncul. Lep, klik, kedua suara itu tidak dalam urutan tertentu. Artefak jiwa dari dunia bawah kosong istana yang haus darah dihancurkan oleh Ye Chen. Karena jejak jiwa, dunia bawah yang kosong bahkan tidak berteriak seperti karung pasir, jatuh dari kehampaan. Mendesis. Dalam adegan ini, 4 alam kosong di keluarga Tianzong melihat embusan udara, dan kekeras-kepalaan ibu mertua ini. Ayo kita bunuh anak itu bersama-sama. Melihat keanehan Ye Chen, lebih dari 20 tempat kosong di Bloodthirsty Hall tidak berani meremehkannya, dan dia dikerumuni dari segala arah di tempat. Datang, aku juga memilikinya. Ye Chen mencibir, pikirannya bergerak, dan Guanghua muncul dari alis, membunuh pedang, segel persegi, tungku tembaga, dan cermin roh, ada lebih dari 40, satu persatu cahaya terang bersinar di malam yang gelap langit. Pemandangan yang begitu luas hampir membuat takut orang-orang yang menangis di kuil dewa. Alam kosong dapat mengendalikan lebih dari 40 roh pada saat bersamaan. Jelas, perang di sini telah menarik perhatian pihak lain. Tidak ada bocah seperti itu dalam informasi, dari mana asalnya. Pria tua berjubah darah itu sedikit mengernyit, dan 2 wajah Netherworld lainnya tidak terlalu tampan. Kemunculan Ye Chen membuat rencana mereka sedikit menyimpang, melacak. Dibandingkan dengan mereka, wajah keluarga Tianzong jauh lebih cemerlang. Anak ini benar-benar bukan anggota kuil Haus Darah. Pria tua bermata satu dari keluarga Zong Si masih kaget. Hanya saja dunia kosong adalah yang paling penting. Darah ini terlalu. Pada saat ini, bahkan asap ungu acuh tak acuh. Pada saat ini, matanya penuh keheranan. Belum lama ini, dia sudah tahu bahwa Ye Chen bukanlah istana yang Haus Darah, yang membuatnya sedikit malu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seorang anak laki-laki yang menurunkan 8 alam kecilnya akan memiliki kekuatan seperti ini. Dengan lebih dari 40 roh, dia tidak bisa melakukannya. Lep, kuangdang, klik, ledakan. Saat semua orang terkejut, dunia penuh dengan suara-suara seperti itu. Lebih dari 40 roh Ye Chen terhubung bersama dengan momentum yang hebat. Mereka semua luar biasa sepanjang jalan. Perangkat, di depannya, lebih rapuh daripada kertas, dan retak di tempat saat memanfaatkan ampasnya. Engah, engah, engah.
Segera, kuil-kuil yang haus darah di dunia bawah, yang menderita serangan balik dari artefak spiritual mereka sendiri, memuntahkan darah dan menjadi lemah, dan mereka jatuh begitu saja ke dalam kehampaan. Seteleman besar, hanya mendengar Lang Hao Ye Chen, tamparan itu berubah menjadi tangan raksasa, dan dia membuangnya. Kuil haus darah yang masih dalam kehampaan pada saat terakhir dihancurkan pada saat berikutnya. Bertarung, kekuatan Ye Chen membuat istana haus darah merasakan tekanan, sehingga barisan penyerang yang ditujukan ke alam kosong keluarga Tianzong tiba-tiba langsung menuju Ye Chen, dan pria saleh itu menembus kehampaan dan tidak memiliki kekuatan. Arai pertarungan berbasis serangan tunggal, yang Anda butuhkan hanyalah pengetahuan satu tembakan. Aku membujuk. Melihat Mang Dewa yang tak tertandingi, Ye Chen menoleh dan berlari. Setelah 3 atau 2 langkah, belokan tajam lolos dari serangannya. Datang lagi. Melihat Ye Chen lolos dari pukulan pengetahuan, istana yang haus darah mendesak pertempuran lagi. Beri kamu wajah, kamu masih hidup. Sosok Ye Chen seperti hantu, dan dia memukulnya dalam sekejap mata. Ketika susunan pertempuran belum sepenuhnya mengumpulkan kekuatan, pukulan 8 kelaparan meledak, dan kemudian Kang Long Yi Palem menembak dengan kuat. Ledakan, ledakan, medan perang dihantam dengan keras, berdengung dan bergetar, dan Su sangat terguncang sehingga puncak gunung runtuh di tempat. Dorong aku, Bahu Angkuan membuat serangan yang kuat lagi, dan sebuah pukulan menembus kekosongan. Ledakan pembunuhan yang reyot itu pecah di tempat, dan kemudian dihancurkan oleh belenggu besar Ye Chen. Menghancurkan medan perang, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, dan menatap 3 dunia bawah tanah yang kosong di aula haus darah dengan penuh minat. Meskipun mereka adalah dunia bawah yang kosong, mereka sepenuhnya berada dalam jangkauan pembunuhannya. 2 dunia bawah yang kosong itu berat, dan 1 dunia bawah yang kosong menjadi 2 kali lipat. Meskipun memilih 3 agak sulit, tetapi 1 per 1 jauh lebih mudah. Sialan, dari mana anak ini berasal? Pria tua berjubah darah, dengan wajah gelap yang mengerikan, awalnya berencana untuk dipatahkan karena penampilannya. Sekarang situasinya adalah mereka telah tertinggal. Ji Chang, hancurkan dia. Segera, lelaki tua berjubah darah itu memerintahkan. Mudah untuk mengatakannya, yang disebut Ji Chang adalah pemuda berbaju putih. Meskipun Ye Chen adalah alam kosong, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan Ye Chen. Karena dia adalah alam kosong, Lao Su tidak akan mempercayainya, dan ada perbedaan besar. Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang salah. Lawanmu adalah aku. Begitu Ji Chang pindah, alam kosong keluarga Tianzong membunuhnya. Ayo urus dirimu dulu. Pria tua berjubah darah itu muncul dengan darah besar dan maju dengan telapak tangan, mengguncang dunia kosong keluarga Zongxi hari itu. Melihat ini, lelaki tua bermata satu di keluarga Tianzong juga mengejarnya. Lawannya adalah lelaki tua berjubah darah. Dalam situasi ini, lelaki tua berjubah darah ingin memilih 2 untuk bertarung demi Ye Chen di musim ini. Waktu. Nak, istana yang haus darah berani dipusingkan, sampai mati. Ji Chang telah membunuh Ye Chen 3 atau 2 langkah lagi. The Blood Thirsty Hall, ini Hang. Ye Chen tidak bergerak, tapi itu adalah gemuruh kehidupan, belum lagi kata, gantung, benar-benar Hang, karena kata ini meraung dengan langit naga yang gila. Jelas, Ye Chen tiba-tiba menggunakan kekuatan sihir sonik, dan Ji Chang terkejut. Seluruh orang didukung oleh dengungan yang tercekik. Mata, telinga, lubang hidung, dan sudut mulut berdarah pada saat bersamaan, terutama di bagian pikiran. Setelah pusing, terdengar suara mendengung. 8 kekurangan. Ketika Ji Chang masih pusing saat itu, pukulan kuat Ye Chen telah diledakkan, sehingga Ji Chang, yang merespons dengan tergesa-gesa, terbang di tempat, dan seluruh lengannya berdarah. Ini, Ye Chen begitu kokoh, dan sekali lagi mengejutkan penonton. Tampaknya perbedaan besar tidak dapat diatasi. Ledakan. Ketika kerumunan itu ngeri, pemuda berbaju putih bernama Ji Chang menerima pukulan Ye Chen sekali lagi, dan seluruh orang itu jatuh dari kehampaan dan meruntuhkan sebuah bukit kecil. Ambil hidup Anda saat Anda sakit. Ye Chen secara alami tidak akan melepaskan kesempatan dan terjun dari udara. Begitu Ji Chang bangun di reruntuhan, dia dibalik lagi dengan 1 telapak tangan. Adegan berikutnya sangat mengerikan. Sejak Ji Chang jatuh ke dalam kehampaan, dia tidak berdiri. Setiap kali dia bangun, dia dipukuli oleh Ye Chen dengan sangat kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan banyak misteri. Tidak ada sosok manusia. Ledakan. Saat puncak bukit benar-benar runtuh, Ji Chang tidak pernah berdiri lagi, dan dipukuli oleh Ye Chen, yang dipukuli hingga cacat seumur hidup. Setelah menghancurkan Ji Chang, Ye Chen tidak segera pergi untuk berpartisipasi dalam perang lain, melainkan berjalan ke arah Ji Chang dan dengan sadar mengambil tas penyimpanannya. Dia tidak lupa membawa batu giok di pinggangnya sebelum pergi. Saya memberikannya. Setelah itu, barang-barang menjadi sangat sibuk, dan perang neter berlanjut, dan dia mulai memanen hasil curian. Lebih dari 20 dunia bawah tanah kosong yang sebelumnya dia lewati, tidak satupun dari mereka lolos dari cengkramannya,
tetapi semua harta berharga dijarah olehnya, sedemikian rupa sehingga dunia bawah tanah yang kosong dari banyak kuil haus darah, tak satu pun dari mereka pingsan karena lukanya, tetapi pingsan karena setrum di tempat. Setelah menjarah sepanjang jalan, tatapan Ye Chen tertuju pada lelaki tua berjubah darah itu. Pergi. Pria tua berjubah darah itu tidak bodoh. Dia berbalik dan pergi. Seorang biksu yang dapat dengan mudah menghancurkan alam kosong dapat membuktikan kekuatannya. Jika dia tetap di sini, itu adalah ritme kematian. Orang tua berjubah darah mundur, dan ruang kosong lain dari istana haus darah juga dengan cepat mundur dari lingkaran. Kamu tidak harus pergi. Ye Chen tidak pergi untuk mengejar lelaki tua berjubah darah itu, tetapi sosok hantu itu memblokir alam kosong lain dari kuil haus darah, jadi dia tidak dapat menangkap kesempatan untuk menghasilkan uang, dan dia tidak ingin mati. Itu bukan gayanya. Chapter 422. Ledakan. Gemuruh. Di langit dan bumi, raungan itu tak ada habisnya. Saat suara itu menghilang, dunia kosong dari aula haus darah terbaring lumpuh di tumpukan kerikil. Akhir hidupnya tidak jauh lebih baik dari Ji Chang. Darah dan tulangnya runtuh dan seluruh wajahnya yang tua bengkok. Adapun bayinya, dia pergi ke tas penyimpanan Ye Chen saat ini. Gunung-gunung sudah penuh dengan bekas luka. Sisa-sisa keluarga Tianzong datang dan memandang Ye Chen seperti monster. Jika Ye Chen terbunuh hari ini, saya khawatir mereka sudah berjalan-jalan di jalan Huangquan. Ayo, bicaralah dengan mereka. Melihat semua orang melihat dirinya sendiri, Ye Chen melirik King Yun dengan gaun biru. Begitu King Yun memahami kalimat ini, dia menatap Xian. Kakak, dia menyelamatkanku sebelumnya. Tanpa penjelasan King Yun, Xian juga sudah mempercayai kata-kata Ye Chen. Sangat konyol bahwa mereka juga menganggap Ye Chen sebagai pria yang haus darah, yang terkunci di dunia kecil ruang angkasa selama lebih dari 3 jam. Terima kasih. Xian maju selangkah, senyum tipis di pipinya yang acuh tak acuh. Kesombongannya benar-benar hilang di depan bocah berat di dunia kosong ini. Aku tidak membuat keributan, lebih praktis. Itu wajar. Xian tidak marah, dan tersenyum. Saya juga meminta Daoyou untuk mengemudikan Gunung Xuanzhen, keluarga Tianzong saya pasti akan berterima kasih. Falcon Gunung Xuanzhen. Mata Ye Chen berubah sedikit, dan dia belum pernah mendengar nama itu, tetapi benar untuk memikirkannya, seberapa besar Dacu, itu adalah tempat aneh dari harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Keluarga kultivasi yang mengerikan. Nah, apakah kamu memiliki tim teleportasi yang besar di keluarga Tianzong? Setelah berpikir, Ye Chen menatap Xian. Tentu saja ada. Oke, jalan. Ye Chen segera menepuk pantatnya, dan sempoa melakukan pekerjaan dengan baik. Itu bisa dibayar, dengan bantuan susunan teleportasi, dan itu bisa menghemat uang mereka. Segera, pedang terbang besar itu memasuki udara, dan kecepatannya sangat cepat. Sepanjang jalan, beberapa orang di Feijian ingin melirik Ye Chen dari waktu ke waktu. Dia mengenakan topeng hantu dan kata kebencian di dahinya untuk membuat semua orang saling memandang, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Nona, tampaknya orang-orang yang membuat banyak keributan di gempa utara Changyuan beberapa hari yang lalu adalah 8 prestasi. Dia adalah topeng hantu, karakter dahi, dan itu adalah alam kosong, dan kekuatan tempurnya tidak ganas biasa. Pria tua bermata satu itu melirik Ye Chen secara diam-diam, dan meneruskan suara itu ke Xian. Jadi dia adalah Qin Yu. Xian bergumam pada dirinya sendiri. Di sela-sela kata, Feijian yang besar telah terbang ke kota kuno bernama Jiuyang. Begitu mereka memasuki kota kuno Jiuyang, beberapa nafas yang kuat terungkap. Rupanya mereka dikirim oleh keluarga Tianzong untuk menangani mereka. Dengan bantuan susunan teleportasi kota kuno Jiuyang, mereka sampai di gunung yang kuat. Di kedalaman pegunungan adalah gunung spiritual yang dikelilingi oleh awan. Tersembunyi begitu rahasia. Ye Chen menatap jauh ke Lingshan, kabut di awan, kabur, tampaknya perbaikan, dan meletakkan pola rahasia di sini, menutupi kesempatannya sendiri. Jika bukan karena Xian membawanya, saya khawatir sulit ditemukan bahwa masih ada Lingshan di sini. Kakak Yaner. Begitu Fei Jian jatuh, seorang pemuda berbaju putih menyambutnya dengan ekspresi khawatir. Apakah tidak ada luka? Apa yang kamu katakan? Produk ini juga dapat dianggap sebagai Yusu Lin Feng, tetapi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi senyumannya sangat palsu, dan juga sedikit dibuat-buat, bahkan mata khawatir, sepertinya agak sia-sia. Kakak Ling, tidak apa-apa untuk mengkhawatirkannya. Xian yang selalu acuh tak acuh juga menunjukkan sedikit senyum. Ini, pria muda berbaju putih itu melirik Ye Chen, orang asing, dan mau tidak mau menatap Xian dengan ragu. Dia adalah Qin Yu. Ye Chen hanya ingin berbicara, dan King Yun di samping berbicara, tidak lupa tersenyum sangat misterius. Qin Yu di Dacu Feng Yun Bang. Ye Chen membuka mulutnya, dan memblokir apa yang ingin dia katakan, dengan ekspresi aneh, dan King Yun benar-benar menganggapnya sebagai Qin Yu. Kamu Qin Yu. Jelas, kata-kata King Yun mengejutkan pemuda berbaju putih itu. Dia menatap Ye Chen dengan mata menyipit, dan dia bisa melihat bahwa masih ada sedikit provokasi di matanya.
Bagaimana situasinya? Saya merasa bahwa pemuda berbaju putih itu memiliki sesuatu yang salah, dan Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, bagaimana perasaan saya dia ingin memukul saya. Di sini, Zian juga merasa suasananya tidak benar, dan bergegas maju, sambil tersenyum, ini adikku Ling Hao. Ling Hao. Mata Ye Chen berputar ketika dia mendengar nama itu, seberapa familiarkah nama ini? Tentu saja aku mengenalnya dengan baik. King Yun tersenyum ke samping, dia peringkat 51 dalam daftar Big Chu Feng Yun, jadi kamu hanya tertinggal satu tempat. Aku tidak tahu apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya. Hanya satu. Ye Chen membeku. Bukankah aku peringkat ke-99? Itu sebelumnya, setelah Perang Dunia Pertama di kota Yuan, peringkatmu di daftar Feng Yun telah diakui telah mencapai tempat ke-50. Apa maksudmu? Berkat bantuan Qin Yu, kali ini kami bisa keluar dari bahaya. Ziyan tersenyum lagi. Oh. Kata-kata Ziyan membuat Ling Hao melirik Ye Chen lagi, tetapi sudut mulutnya tenggelam dalam sedikit senyum nakal. Hadiahi diri Anda sendiri. Dengan ucapan ini, alis Ye Chen tidak bisa tidak terangkat. Betapa pintarnya dia, implikasi dari wacana Ling Hao jelas, tetapi dia berpikir bahwa dia sedikit tertinggal dalam peringkat. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bergerak maju. Dia jenius, hanya satu. Dia secara alami tidak yakin. Yaner, saat Ye Chen mengerang, suara yang dalam datang dari kedalaman Lingshan. Kakak, pergilah, kakek cemas. King Yun dengan tergesa-gesa mendorong Ziyan, tetapi setelah mengambil dua langkah, dia masih tersenyum pada Ling Hao itu. Kakak Ling, khawatirkan dulu teman-teman Qin Yu menemukan tempat untuk beristirahat. Yah, kamu tidak perlu istirahat. Aku masih ada hubungannya denganku. Ye Chen melangkah maju, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Ziyan dan King Yun telah terbang menuju kedalaman Lingshan. Kakak Qin Yu, jarang datang ke keluarga Tianzong saya sekali, dan tidak apa-apa untuk tinggal beberapa hari lagi. Ling Hao tersenyum ke samping, dan dia mengulurkan telapak tangannya yang putih, senyum seorang pria, tolong. Saya baik-baik saja, tidak buruk untuk waktu yang lama. Meskipun Ye Chen tidak mau, dia diundang masuk. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat ke kiri dan melihat. Lingshan ini benar-benar luar biasa. Banyak paviliun dan paviliun digantung di udara, dan bunga serta tanaman aneh ditanam di mana-mana. Ini membuat Lingqi di gunung ini sangat kaya, dan ada awan dan kabut yang mempesona di mana-mana, bukan hanya surga di bumi. Itu adalah tempat suci untuk berkultivasi. Sepanjang jalan, sebagian besar murid dari keluarga Tianzong yang berlatih duduk di atas awan, dan masing-masing cerah dan cantik. Hah, ada banyak murid yang berlatih di Lingshan, tetapi ketika mereka melihat Ling Hao dan Ye Chen lewat, mereka tidak bisa tidak melihat. Terutama murid perempuan, ketika mereka melihat Ling Hao, mereka tidak bisa menahan perasaan senang. Setelah mata yang luar biasa dihilangkan dari Ling Hao, mata banyak murid juga tertuju pada Ye Chen. Siapa yang memakai topeng ini? Rambutnya putih. Sedikit aneh. Biarkan Broter Ling Hao memimpin secara langsung, dan sepertinya sangat menyenangkan. Sejak saat itu, Ye Chen tidak mendengar sepatah kata pun. Dia sedang melihat ke puncak Lingshan saat ini, dan ada cahaya seukuran butiran beras. Meskipun jauh, dia masih bisa melihat apa itu. Objeknya adalah manik roh yang mengalir melalui tubuh dengan lingkaran cahaya ungu. Meskipun manik roh itu kecil, itu menyatukan esensi matahari dan bulan, tergantung di puncak Lingshan, seperti sebuah simbol. Paksaan yang begitu kuat, Ye Chen bergumam ketika dia melihatnya, karena manik roh memberinya perasaan depresi yang ekstrim. Kakak Qin Yu, kamu tahu apa itu? Tampaknya Ye Chen sedang melihat manik roh ungu, dan Ling Hao tidak bisa tidak melirik Ye Chen. Chapter 423. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan kosong. Itulah harta karun Zhen San di keluarga Tianzong saya, dicampur dengan dua instrumen. Melihat Ye Chen bingung, Ling Hao tersenyum. Ini bukan manik roh biasa, tapi senjata ajaib yang nyata. Mesin, mata Ye Chen cerah, dan hatinya cukup tenang. Senjata ajaib juga merupakan sejenis senjata perbaikan senjata. Itu dapat dimurnikan hanya jika dibudidayakan untuk mencapai setidaknya surga. Itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari senjata spiritual, seperti Zenki dan kekuatan spiritual, Dantian dan Danhai, jiwa dan roh primordial. Karena itu adalah level yang lebih tinggi dari roh, kekuatannya secara alami tidak ada bandingannya. Tapi jika menyangkut instrumen sihir, kau harus menyebutkan mana. Mana adalah evolusi dari kekuatan spiritual, dan hanya bisa ditempa hanya dengan kultivasi untuk mencapai alam surga. Hanya dengan menggunakan mana untuk mengaktifkannya, ia dapat mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Keluarga Tianzong yang belum pernah mendengarnya masih memiliki senjata ajaib. Pantas saja mereka tidak takut dengan kuil haus darah. Melihat dua manik-manik campuran seremonial, Ye Chen bergumam, "Cu besar ini benar-benar harimau yang berjongkok, naga tersembunyi." Kakak Qin Yu, tolong di sini. Ling Hao telah membawa Ye Chen ke taman yang berbeda. Begitu dia memasuki Biyuan, mata Ye Chen berbinar.
Meskipun Biyuan ini hanya berukuran 100 meter persegi, namun penuh dengan rumput spiritual yang langka. Di tengah Biyuan, ada juga pohon buah-buahan yang tersisa di Lingxia sejenak. Buah kristal juga memancarkan aroma yang kuat. Zhong Xijia benar-benar hebat hari ini. Ye Chen tidak bisa menahan nafas saat melihat keindahan Manyuan yang luar biasa. Selama aku bertanya pada langit magis Broterkin, bulunya sangat kuat. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghargainya. Saat Ye Chen menghela nafas, Ling Hao menatap Ye Chen dengan penuh minat, dan masih ada kilatan cahaya di matanya. Langit fantasi. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen menggaruk kepalanya dan ingin datang ke langit ajaib itu. Bulu adalah rahasia yang kuat. Melihat Ye Chen pingsan, Ling Hao di samping tersenyum lagi. Wah, saudara Qin, takut saya tidak bisa belajar secara sembunyi-sembunyi. Lihat apa yang kamu katakan, apakah aku orang yang pelit? Karena kamu ingin melihatnya seperti itu, beri kamu pandangan sekilas. Ye Chen menyeringai. Mendengar bahwa mata Ling Hao memancarkan cahaya redup, tidak pernah memikirkan Ye Chen yang begitu menyegarkan. Tetapi karena Ye Chen Ken muncul, dia secara alami harus melihat dengan hati-hati untuk menemukan kebenaran misterius darinya. Haha, taman yang sunyi dirusak oleh teriakan Ye Chen yang dingin dan keras. Dia mengguncang sidik jarinya dengan kaget, dan kemudian mengayunkan satu jari di udara, seolah menulis. Segera, karakter besar dari 4 tarian naga dan Phoenix muncul di udara, langit dan bulu magis. Panggilan. Setelah selesai menulis 4 karakter besar ini, Ye Chen baru saja menerima kekuatan spiritual dengan lembut, dan dia tidak lupa mengatakan sesuatu yang bermakna, ini adalah langit magis dan bulu-bulunya. Lihatlah Ling Hao lagi, wajah itu bukan lagi wajah, suram dan menakutkan, dan ada garis hitam di dahi. Kamu bermain denganku. Lagi pula, Ling Hao yang tak tertahankan berteriak, dan tidak mengatakan apa-apa, segera menembak, dan berteriak ke wajah Ye Chen dengan satu telapak tangan. Dia adalah kebanggaan surga. Jauh di dalam Lingshan, di hutan bambu, Zian dan Qing Yun mencubit bahu mereka ke seorang lelaki tua berambut putih. Lelaki tua berambut putih ini berperawakan tua, namun memiliki wajah yang tampan, mata tuanya keruh, dan matanya redup. Yang utama adalah temperamennya, yang tidak teratur, terkadang luar biasa dan terkadang melemahkan. Dia adalah leluhur dari keluarga Tianzong. Kuil Haus Darah, terlalu banyak menipu orang. Leluhur Tianzong mendengus. Tadi malam, dia mendengar Zian dan Qing Yun membicarakannya. Meskipun kedua cucunya kembali dengan selamat, keluarga Tianzong masih menderita kerugian besar, meninggalkan wajah lamanya yang tertutup embun beku. Mungkin suasana hatinya sangat berfluktuasi sehingga darah tumpah dari sudut mulutnya, dan napasnya menjadi kacau. Kakek, melihat mulut leluhur Tianzong berdarah, Zian dan Qing Yun ketakutan, dan wajahnya pucat. Hai, saya hanya mendengar leluhur Tianzong menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada gunanya menjadi tua, jika ada yang terluka, beraninya menggertak keluarga Tianzong saya. Ledakan. Begitu kata-katanya jatuh, terdengar raungan di sisi Lingshan. Mendengar raungan ini, leluhur Tianzong tiba-tiba berdiri, matanya yang redup memancarkan cahaya dingin. Apakah orang-orang dari Balai Haus Darah masuk? Ledakan. Kata-katanya baru saja jatuh, dan ada raungan di sisi Lingshan. Segera, jeritan kutukan menyebar ke seluruh Lingshan. Aku bercanda, kamu benar-benar nyata. Ya, Qin Yu. Zian dan Qing Yun buru-buru mendengar suara yang familiar itu. Siapa Qin Yu? Itu yang saya katakan kepada kakek sebelumnya untuk menyelamatkan kita. Oh ya, saya lupa mengatakan bahwa dia keluar dari gurun. Tanah terlarang gurun. Ledakan. Gemuruh. Deru teror terdengar melalui keluarga Lingzong dari keluarga Tianzong. Su sangat terguncang sehingga mengejutkan keluarga Tianzong yang kuat, bahkan para tetua yang mundur juga keluar. Pada saat ini, anak-anak dari keluarga Tianzong, serta mereka yang memiliki pelatihan mental, semua menatap kehampaan dengan ngeri. Hei, mengapa saudara Ling Hao bekerja dengan anak bertopeng itu? Dari mana bocah bertopeng itu berasal? Bahkan jika dia berkelahi dengan saudara Ling Hao, bisakah dia menjadi murid dalam daftar? Aku seperti ledakan. Hah, Kuang Dang. Dalam diskusi tersebut, dua sosok bertarung dalam kehampaan, dan suara penyesalan serta tabrakan roh tidak ada habisnya. Tak perlu dikatakan, mereka adalah Ye Chen dan Ling Hao. Adapun mengapa mereka berdua berkelahi, itu karena konsekuensi dari barang tertentu. Jika kamu tidak berhenti, aku akan sopan. Ye Chen menginjak pedang terbang, dengan cepat menghindari pedang Mang dari langit. Berani bermain denganku, lalu ambil sikap hari ini. Sebaliknya, Ling Hao berteriak keras, lubang pedang menembus kehampaan, dan langsung menuju Ye Chen. Ye Chen memarahinya, membalikkan tangannya untuk mengeluarkan pedang Cixiao, dan memotong tenda pedang. Setelah dialog singkat, keduanya mulai bekerja lagi. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan tempur Ling Hao memang tidak lemah, dan Rao adalah Ye Chen juga harus berhati-hati tanpa memindahkan banyak kartu hall. Di sisi lain, Chu Tianzhen, kepala keluarga Tianzong, telah memimpin sekelompok tetua untuk melihat bahwa Ling Hao berperang melawan Ye Chen. Siapa bocah bertopeng itu?
Chu Tianzhen belum berbicara, dan tetua di belakangnya sudah berbicara. Kekuatan tempur tidak di bawah Ling Hao. Dan itu hanya kehampaan spiritual yang muncul lebih dulu. Dari mana asalnya? Siapapun itu, berhenti bicara. Chu Tianzhen berkata dengan suara yang dalam. Segera, seorang tetua ingin campur tangan, tetapi dia baru saja mengambil langkah, dan tangan leluhur Tianzong sudah bersandar di bahunya, menghentikannya. Leluhur tua, melihat leluhur Tianzong, semua orang membayar dengan hormat. Moji, bicaralah setelah kamu selesai. Nenek moyang Tianzong dengan lembut menggaruk janggutnya, tidak dapat menahan diri untuk melihat kehampaan yang jauh. Matanya tertuju pada Ling Hao sejenak, dan kemudian dia menatap Ye Chen. Tidak disangka bisa keluar dari tanah kosong. Dacu hari ini benar-benar mengerikan. Melihat Ye Chen, yang berada di celah besar, gumam Tianzong, nadanya lebih menghibur. Chapter 424. Ledakan. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh lagi, dan guncangan mengerikan menyebar dengan riak yang tak terlihat, dan banyak pohon spiritual terhalang di pinggang. Sampai saat ini, keduanya benar-benar berhenti. Di satu sisi, Ling Hao memiliki menara indah 3 warna di kepalanya, memegang tenda perak untuk membunuh pedang, dan kaki awan ungu, semuanya mempesona dengan dewa yang mempesona, benar-benar gaya Ling Tian. Di satu sisi, Ye Chen mengayuh pedang terbang, pedang Cixiao, dan pedang naga emas, semuanya ditutupi dengan rumah-rumah emas, darah dan darah yang menyilaukan dan menyilaukan, rambut putihnya berkibar di langit. Aku berkata, untukmu. Ye Chen memandang Ling Ha dengan kecemasan dan kecemasan, tetapi sosoknya agak malu, tetapi bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Ling Hao, tetapi karena itu adalah situs keluarga Tianzong, dan dia tidak ingin membuat masalah. Terlalu kaku, jika ini berpikiran terbuka, 10 Ling Hao mungkin bukan lawannya. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Ling Hao mendengus, Yin Mang membunuh Jian Yao sambil menunjuk Ye Chen, berkata dengan arogan, Qin Yu, aku ingin menantangmu, kamu harus bertarung jika tidak bertarung, kamu harus bertarung jika tidak. Hari ini, aku, harus menang atau kalah. Awalnya, dia ingin melihat metode rahasia langit magis, tetapi dia tidak berharap Ye Chen bermain dengannya, dan karena ini, dia memberinya alasan. Dan dia tidak bodoh. Dia sudah merasakan nenek moyang Tianzong dan Chu Tianzhen sejak perang. Karena mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, itu berarti mereka menyetujui perang. Sejak keluarga menyetujui, maka dia adalah calenge dengan postur terkuat. Jelas, Ye Chen tidak bodoh. Secara alami, dapat dilihat bahwa keluarga Tianzong menyetujui pertikaian ini. Kata-kata jelek datang ke depan dulu, dan intinya sampai sekarang. Sejak keluarga Tianzong setuju, Ye Chen tidak lagi bersembunyi, dan memelintir lehernya dengan keras. Sangat bagus, teriak Ling Hao, lalu pedang itu ada di depan, dan roh agung dituangkan ke dalamnya. Pedang penghancur perak itu bergetar hebat. Beberapa rune di atas langsung menyala, benar-benar membunuh. Pedang menangis hujan. Dengan kesembronoan Ling Hao, ruang di sekitarnya bergetar, pedang perak berubah menjadi bayangan, setiap nyanyian, pedang meluap, dan jumlahnya membuat kulit kepala mati rasa, sama seperti Jian Yu umumnya tetap hidup di langit. Peri terbang pedang kerajaan. Ye Chen juga tidak menganggur di sini, Qi Xiao Jian menunjuk, dan Jian Mang yang tak terhitung jumlahnya bangkit melawan langit. Lep, lep, lep. Dalam sorotan, pedang Qi dari kedua sisi bertabrakan sekali, memusnahkan percikan api, dan pedang Qi dari kedua sisi terus runtuh di bawah tabrakan. Surga dan bumi Qian Kun, satu jari Yin dan Yang. Ling Hao berangkat lagi, membunuh seperti hantu, dengan satu jari kekuatan magis mengubah roh yang pingsan dan menyilaukan, langsung mendekati Ye Chen. Kekuatannya tidak lemah, tapi jalanmu jauh dari sempurna. Ye Chen dengan dingin bersenandung, menjepit jari-jarinya berdekatan, gas pedang menempel di atasnya, seperti jari-jari yang menunjuk, seperti pedang dan non-pedang, transfigurasi antara jari dan pedang, kuat dan sombong. Kekuatan magis 6 urat. Di sini, melihat kekuatan magis yang diberikan Ye Chen, leluhur Tianzong sedikit menyipitkan matanya, seolah-olah dia tahu kekuatan magis 6 urat dan melihat pengerahan tenaga Ye Chen, tiba-tiba terkejut. Lep, ketika nenek moyang Tianzong terkejut, ujung jari Ye Chen yang berurat 6 telah menghancurkan satu jari Ling Hao. 8 kekurangan. Sebelum Ling Hao memunculkan kembali kekuatan magisnya, Ye Chen telah dihancurkan seperti binatang buas yang putus asa. Tanpa banyak bicara, dia melambaikan tangannya dengan kekuatan yang dahsyat, tak tertandingi dan kuat. Melihat hal tersebut, Ling Hao tampak tertegun, semakin terkejut, karena dia jelas merasakan tekanan kuat dari pukulan Ye Chen, yang sepertinya merupakan pukulan, tapi itu adalah perpaduan antara peperangan yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, dia buru-buru menutup segelnya, mengumpulkan tangannya di tangannya, dan memusatkan tubuhnya, dan cetakan telapak tangan perak bersiul. Ledakan, itu adalah penyesalan lain, tetapi Ling Hao ditendang kembali. Ini, melihat kekalahan Ling Hao, anak-anak dari keluarga Tianzong terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat penyesalan Ling Hao dan didorong mundur, tetapi mereka mengira itu adalah saudara Ling yang paling bangga.
Apakah hanya ada satu peringkat? Apakah ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur? Di sini, Chu Tianzhen menghela nafas dan berbisik, Susi Qingyun telah merusak identitas Ye Chen sebagai Qin Yu, jadi mereka tidak memiliki terlalu banyak. Terlalu terkejut. Kakek, apakah kakak Ling akan menang? Ziyan dan Qingyun memandang leluhur Tianzong. Setidaknya dia tidak akan kalah. Nenek moyang Tianzong tidak mengatakannya dengan jelas, dan jawabannya ambigu. Tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan Ling Hao. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen, dia tidak akan terkalahkan. Bahu angkuhan. Begitu leluhur kata-kata Tianzong jatuh, Ye Chen, yang seperti binatang buas, menembak lagi, dan dia masih menjadi 8 tinju liar yang tak terkalahkan. Engah. Ling Hao memuntahkan darah dan mundur. Dia masih memiliki perasaan bertarung, mengetahui bahwa terlalu kecil untuk melihat Ye Chen, dalam kemunduran, terus-menerus menggerakkan sidik jarinya, kekuatan magis yang mengerikan satu demi satu mengenai Ye Chen. 8 kekurangan. 8 kekurangan. Ye Chen tidak terkalahkan, dan tinjunya meledak sepanjang jalan. Darah dan panas yang ganas membuatnya tampak seperti membakar setengah dari nyala api. Datang? Apakah itu bayangan kepalan telapak tangan atau pedang udara pedang? Itu dihancurkan olehnya. Betapa anehnya anak ini. Di sini, Chu Tianzhen dan para tetua dari keluarga Tianzong berdentang lagi. Kekuatan sepasang tinju benar-benar tak tertandingi, seolah-olah mereka mengalahkan anak-anak mereka yang paling menakjubkan dari keluarga Tianzong. Bermain seperti para murid dalam daftar Dacu Feng Yun benar-benar bukan vegetarian. Beberapa orang tua menghela nafas. Ling Hao sangat sombong sehingga dipukul dengan keras bukanlah hal yang buruk. Saat berbicara, Ye Chen menembak lagi dengan kuat, masih tanpa kepalan. Ledakan, pukulannya tak tertandingi dan sombong, tapi kalah, karena hanya 1 detik sebelumnya, dentingan Ling Hao menghilang, sehingga pukulannya membuat keluarga Tianzong tertahan di udara. Paviliun itu hancur. Melihat ini, Chu Tian bergegas keluar dari pesona, menutupi Ye Chen dan Ling Hao untuk mencegah kebocoran fluktuasi perang. Apakah itu siluman? Ye Chen melihat Ling Hao menghilang tanpa bisa dijelaskan, dan melihat sekeliling kehampaan, berharap menemukan jejaknya. Namun, setelah menyapu, sosok Ling Hao tidak ditemukan. Hah! Saat dia tersandung, surai perak tiba-tiba melesat dari sisi miring. Melihat lebih dekat adalah pedang pembunuh perak, dan itu muncul tanpa peringatan. Ye Chen terkejut. Engah! Jarak yang begitu pendek, Rao Ye juga terkena, dan bahunya ditusuk dengan lubang darah. Ini bukan sembunyi-sembunyi, anak ini bersembunyi di luar angkasa. Dengan mundur cepat, Ye Chen tiba-tiba memecahkan petunjuknya, mengetahui bahwa Ling Hao menggunakan misteri luar angkasa, dia dapat bersembunyi keluar angkasa secara instan, dan dapat membunuh secara instan. Keluar, hah! Saat mundur, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan mundur dengan cepat, tetapi masih menyerang lagi, dan boneka darah dipotong dari dadanya. Engah! 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 Selanjutnya, dia terus terluka. Setiap kali Ling Hao tiba-tiba terbunuh dari luar angkasa, dia bisa meninggalkan noda darah padanya. Untungnya, dia akan dibunuh oleh Ling Hao jika dia berubah menjadi alam spiritual umum. Aku tidak menyangka Brother Ling Hao bisa berenang di luar angkasa dengan begitu mudah. Tidak jauh, melihat Ye Chen terus-menerus terluka, Ziyan dan Qingyun terkejut, dan apa yang tidak bisa disembunyikan di matanya adalah keterkejutan. Dibutuhkan harga untuk membuat kesia-sian menjadi punah. Di satu sisi, leluhur Tianzong berteriak, namun, Ling Hao ingin mengalahkan Qin Yu itu, dan itu benar-benar agak buruk. Engah. Dalam kehampaan, darah berceceran lagi, dan Ye Chen, yang mundur, menstabilkan tubuhnya. Chapter 425. Anak baik, akan ada banyak dari mereka. Meskipun Ye Chen tidak kurang dari selusin berdarah, tapi Ye Chen yang begitu berdarah dan berdarah hanyalah masalah sepele. Dia dipukuli dengan sangat pasif sehingga dia ingin menyelinap melalui mata Xianlun misteri ini. Namun, yang membuatnya kecewa, metode rahasia ini melibatkan tabu di luar angkasa. Rao juga takut untuk mencobanya. Untuk mempelajari metode rahasia ini, dia juga membutuhkan teknik rahasia. Namun, meskipun dia belum mempelajari arti sebenarnya, itu tidak berarti dia akan membiarkan Ling Hao berjalan di luar angkasa, membunuh tanpa tanda, dan pergi tanpa tanda, yang membuatnya merasa tidak aman. Sudah lama ini, kamu bisa keluar. Ye Chen mencibir, hatinya bergerak bersamanya. Tiba-tiba, alisnya bersinar terang, dan kemudian serangkaian Jing Wang Fei melesat ke udara, melihat lebih dekat, tetapi itu adalah dewa, pedang emas, segel harta karun, cermin roh, tungku tembaga. Di sana adalah lusinan dari mereka. Apa yang sebenarnya dibutuhkan, masing-masing dipenuhi dengan Jin Hui, tergantung di kehampaan, sangat cerah. Apakah anak ini binatang buas? Melihat barang-barang Ye Chen memacu puluhan senjata magis dalam satu tarikan napas, Rao adalah pemilik Tianzong dari Chu Tianzhen yang mau tidak mau bersumpah. Darah ini terlalu agung. Jika itu adalah alam spiritual umum, saya khawatir semua kekuatan spiritual dalam tubuh akan habis di tempat.
Saat ini, Rao dikejutkan oleh nenek moyang Tianzong. Dia sudah sangat tua dan sangat terlatih sehingga dia bisa mengendalikan begitu banyak roh pada saat yang bersamaan. Dia pikir dia tidak bisa melakukannya ketika dia masih muda. Di tempat kejadian, mungkin hanya Xian dan King Yun yang lebih tenang dari yang diperkirakan, karena mereka benar-benar telah melihat kekuatan Ye Chen. Keluar untukku. Saat semua orang menghela nafas, Ye Chen Lang mendengus. Lusinan artefak bergetar pada saat yang sama, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, momentumnya bersatu, kekuatannya sangat kuat, dan dikompresi ke dalam kehampaan. Ditemukan bahwa ruangnya kacau. Itu juga karena ruang menjadi sangat kacau sehingga Ling Hao, yang masih berkeliaran di ruang angkasa dan hendak menabrak guntur, dipaksa keluar di tempat. Engah. Tepat setelah jatuh dari luar angkasa, Ling Hao menyemburkan darah, dan sebagian besar tubuhnya berdarah, dan darah masih menetes saat ini. Keluar, Ye Chen memeluk dadanya dengan kedua tangan dan menatap Ling Hao dengan penuh minat. Tiba-tiba, aku bisa mengendalikan begitu banyak artefak dalam satu nafas. Rupanya, Ling Hao, yang sangat biru, dikejutkan oleh binatang buas Ye Chen. Aku tidak membuang waktu bersamamu. Ye Chen tersenyum, menggerakkan pikirannya lagi, dan puluhan instrumen magis juga bergetar. Saat ditekan dari langit, momentum yang kuat, bahkan sebuah gunung, hampir runtuh di tempat. Kamu juga memandang dirimu terlalu tinggi. Leng Heng mendengus, tangan Ling Hao menyatu, lalu dengan cepat memindahkan sidik jarinya, dan saat dia terus mengganti sidik jarinya, ruang menjadi tidak stabil lagi. Ruang, transfer. Dengan jentikan Ling Hao, puluhan artefak Ling Ling menghilang. Saya mengandalkan. Ye Chen tidak tenang, mau tidak mau bersumpah, puluhan artefak hilang. Dan benda sialannya adalah misteri luar angkasa. Ye Chen gelisah dan buruk, dia dapat melihat dengan jelas bahwa lusinan artefak semuanya dipindahkan ke luar angkasa oleh Ling Hao, karena halangan ruang itulah yang membuatnya saya menghubungi semua artefak. Kamu luar biasa. Ye Chen mengutuk, alih-alih menggunakan senjata ajaib, tetapi bergegas dengan tangan kosong, jika tidak, dia akan memindahkan senjata ajaib itu lagi, dan jika dia dipindahkan ke luar angkasa lagi, Tuhan tahu dia tidak akan pernah bisa kembali. Hah, tak disangka, barang-barang Ling Hao menghilang lagi. Ya, itu menghilang lagi, ke angkasa. Kehilangan target serangannya, Ye Chen tidak bisa tidak mengutuk, menarik untuk bertarung seperti ini. Jelas, permainan Ling Hao membuat Ye Chen agak dirugikan, dan dia pindah keluar angkasa di setiap belokan, mengejar serangan diam-diam. Hah, selama pidatonya, Ling Hao menyerang lagi, dan tidak ada tanda yang muncul, dan pedang menusuk Ye Chen. Tentu saja, saat pedang hendak menembus tenggorokan Ye Chen, Ling Hao Tun merasakan kekuatan untuk menekan kecepatannya, sehingga pedangnya dipegang erat di tangannya oleh Ye Chen. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa kaki Ye Chen memiliki pola gosip yang besar. Tak perlu dikatakan, susunan gosip ini adalah teknik rahasia Hua Yun, yang dapat menekan kecepatan dan kekuatan lawan. Waktu Ye Chen akurat, dan kecepatan Ling Hao dibatasi oleh peta gosip. Meski momen ini sangat singkat, itu cukup baginya untuk melawan. Keluarkan aku. Ye Chen yang kokoh melangkah maju dan meraih lengan Ling Hao, lalu menggabungkan kekuatan dan pinggang serta kuda untuk menarik Ling Hao keluar dari angkasa. Namun, Ye Chen tidak mengangkat Ling Hao, dan kemudian menghancurkannya ke tanah, karena berada di kehampaan, tidak ada bumi untuk meminjam kekuatan, dan dia tidak berani membiarkan Ling Hao pergi, jika tidak, barang akan menyelinap masuk, lagi di luar angkasa. Akibatnya, Ye Chen memegang lengan Ling Hao seperti itu tanpa memukul atau melepaskannya. Itu ada di seluruh langit, dari selatan ke utara, dari barat ke timur. Kecepatannya tidak secepat itu. Penonton yang menonton sangat mempesona. Apa ini? Dalam adegan ini, anak-anak dari keluarga Tianzong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata. Permainan macam apa ini? Rao terpesona oleh para tetua keluarga Tianzong, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Chen. Hai, di tempat kejadian, hanya leluhur Tianzong yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakek, apa yang akan dilakukan Qin Yu? Ziyan dan King Yun menatap nenek moyang Tianzong dalam kabut. Di bawah kecepatan ekstrim, Ling Hao pada dasarnya sulit untuk mengumpulkan kekuatan spiritual, dan di bawah kecepatan yang cepat, dia tidak berani memasuki ruang angkasa, karena kecepatannya terlalu cepat, begitu memasuki ruang angkasa, kemungkinan akan retak melalui ruang angkasa. Sakit. Leluhur Tianzong perlahan menjelaskan, kalau begitu Qin Yu sangat pintar. Dia membawa Ling Hao ke langit, dan tujuannya jelas untuk membiarkan jiwa Ling Hao menjauh dari daging. Jiwa dari daging, apa maksudmu? Ini hanya pernyataan yang dibesar-besarkan. Jiwa Ling Hao tidak akan lepas dari tubuh, karena hanya dengan Yuan Shen dapat keluar darinya. Di bawah kecepatan gerakan yang ekstrim, jika berhenti tiba-tiba, jiwa akan sebentar dengan tubuh fisik. Pemisahan, keadaan itu, disebut jiwa dari daging. Kalau begitu Qin Yu juga bergerak cepat. Jika dia berhenti tiba-tiba, bukankah dia akan meninggalkan tubuhnya?
Xian dan King Yun memandang nenek moyang Tianzong dengan heran, mengapa demikian? Karena alam jiwanya ada di alam. Leluhur Tianzong sedikit tersenyum. Meskipun jiwa menjauh dari daging dengan kecepatan gerakan, tetapi seseorang dengan jiwa yang sangat kuat pada dasarnya dapat menyingkirkan batasan. Bahkan jika dia dapat meninggalkan tubuh, pada dasarnya tidak terluka. Petik 2. Begitulah. Ziyi dan King Yun tampaknya mengerti, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa tingkat jiwa Ye Chen adalah situasinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Terbang ke langit. Di kejauhan, lolongan serigala Ye Chen datang. Itu seperti sinar cahaya, langsung ke langit, dan sebelum semua orang melihat ke langit, barang-barang turun dari tengah malam. Ketika semua orang melihatnya, barang-barang itu pergi ke tempat lain. Meski memiliki ratusan cara untuk memenangkan duel dengan mudah, ia tetap bersiap menyembunyikan kekuatannya semaksimal mungkin. Lagi pula, ini adalah tempat keluarga Tianzong, yang terlalu mencolok dan tidak bagus, jadi dia akan memilih pertarungan lucu ini, hukum. Adapun jiwa dari daging, dia juga membaca pernyataan ini dari sebuah buku rahasia, dan hari ini adalah upaya pertama. Jelas, upaya ini berhasil dengan baik. Lihatlah Ling Hao, seluruh orang itu tidak baik. Dia diseret oleh Ye Chen, dan dia bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan ke timur dan ke barat. Dia bahkan tidak mengatakan bahwa itu adalah kumpulan kekuatan spiritual. Ada keinginan untuk meludah 1000 mil saat pasta berguling di perut. Aduh aku pergi. Di bawah, sebagian besar anak-anak dari keluarga Tianzong sedang menggosok alis mereka, dan mereka terpesona, dan mata mereka hilang. Chapter 426. Berhenti. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen terjun dari kehampaan, tiba-tiba berhenti. Samar-samar, ruang tempat mereka berada sedikit terdistorsi, dan leluhur Tianzong dengan jelas melihat bahwa jiwa Ling Hao hampir keluar dari daging. Bagaimanapun, Ye Chen melepaskan Ling Hao, dan Ling Hao dalam keadaan pemisahan jiwa sementara, seluruh orang pingsan, dan jatuh dari udara. Melihat omelan Ye Chen lagi, dia juga tersandung di udara. Meskipun dia tidak memiliki jiwa, dia pusing dan hanya merasa lembut di bawah kakinya, seperti menginjak permen kapas. Won, produk ini menang, dan dimenangkan dengan cara yang aneh, tanpa membiarkan keluarga Tianzong kehilangan terlalu banyak muka. Di bawah, anak-anak dari keluarga Tianzong telah menangkap Ling Hao. Segera, dia terbangun dari keadaan pemisahan jiwa, dan sebelum dia bernafas, dia muntah tipis. Daftar ke-50, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Setelah hening, leluhur Tianzong tersenyum lembut. Untungnya, beruntung. Ye Chen menggosok kepalanya dan datang dengan pusing. Teman kecil, bisakah kamu datang ke hutan bambuku untuk sebuah cerita? Nenek moyang Tianzong memandang Ye Chen dengan tatapan yang baik dan lembut. Identitasnya, sikap mengundang dunia spiritual, membuat Chu Tianzhen cukup terkejut. Meskipun saya benar-benar ingin pergi sekarang dengan bantuan susunan teleportasi, Ye Chen mengangguk. Itu adalah leluhur sejati dari alam kuasi langit dan keluarga besar Tianzong. Keduanya pergi satu demi satu dan menuju ke hutan bambu kecil leluhur Tianzong. Orang tua ini, Ye Chen mengerutkan kening lebih dari sekali setelah leluhur Tianzong. Karena dia merasa leluhur Tianzong agak salah. Meskipun dia luar biasa, dia kacau dan kuat. Nafasnya tidak stabil, terkadang kuat, dan terkadang sangat lemah. Dia juga tidak akan menderita cedera seperti itu. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, tetapi tidak berani melihat jiwa leluhur Tianzong dengan mata Xianlun, karena ini adalah dunia biksu, dan melihat jiwa pendahulunya sangat dihindari. Setelah memasuki hutan bambu kecil, Ye Chen mulai melihat sekeliling. Hutan bambu kecil itu terlihat seperti hutan bambu kecil biasa, namun misteri di dalamnya bisa diperdalam. Ada banyak formasi spiritual yang tersembunyi di dalamnya, dan medannya terletak di langit. Matahari dan bulan bisa diambil dari atas, dan tanah bisa dikumpulkan dari bawah. Energinya adalah tanah suci yang langka untuk ditanami. Xiao You, bisakah kamu memberitahu kami siapa kamu sebagai guru? Tepat setelah duduk, leluhur Tianzong menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ini, Ye Chen ingin memberitahu leluhur Tianzong, tapi dia masih tahan. Saat ini, dia dianggap sebagai Qin Yu. Secara alami, dia tidak bisa mengatakan Chu Xuaner, tapi dia bukan Qin Yu, tentu saja tidak tahu siapa Tuan Qin Yu, jadi jawaban ini agak membingungkan. Tuan, orang tuanya tidak mengizinkan saya. Lagi pula, Ye Chen menarik alasan yang bukan alasan. Aku bisa mengerti. Nenek moyang Tianzong mencubit janggutnya dan tertawa. Perlu dicatat bahwa pendeta Tao haruslah orang dengan Taoisme yang mendalam, jika tidak, dia akan mengajarimu talenta muda seperti itu. Sebelum, pendahulu telah memenangkan hadiah. Ye Chen menyeringai, tapi bergumam lebih dari sekali. Anda tidak akan memberi saya semuanya untuk memuji saya. Katakan saja sesuatu, saya masih ingat pulang. Benar saja, leluhur Tianzong tersenyum dan bertanya, tetapi saya tidak tahu apakah seorang teman bisa mendapatkan seorang istri. Menikahi seorang istri. Ye Chen membeku, tetapi segera kepalanya bergetar seperti mainan, tidak.
Lalu bagaimana kamu melihat asap dan Yuner di rumahku? Dipahami. Begitu kata ini keluar, Ye Chen segera mengerti niat leluhur Tianzong untuk memanggilnya. Ini menjadi mak comblang untuknya. Setelah memikirkannya, Ye Chen juga mengerti maksudnya. Nenek moyang Tianzong tidak hanya menghargai kekuatannya, tetapi juga master di belakang Qin Yu, yang bisa mengajar murid seperti itu, tentu saja bukan orang biasa. Ye Chen juga memikirkan situasi keluarga Tianzong saat ini, dan dia membutuhkan aliansi dengan Istana Haus Darah, dan kekuatan di belakang Qin Yu jelas merupakan pilihan yang sangat bagus. Ye Chen mengerti bahwa pernikahan politik di antara biksu besar jarang terjadi. Sebaliknya, leluhur Tianzong melihat Ye Chen mengerang, tetapi tidak peduli, masih menunggu jawaban Ye Chen. Senior, terima kasih atas apresiasi Anda, tetapi guru saya telah memilih calon istri saya untuk saya. Ye Chen tersenyum sedikit. Begitu kata ini keluar, leluhur Tianzong tidak bisa menahan nafas, matanya redup, dan ada sedikit darah yang keluar dari sudut mulutnya. Jadi, aku ceroboh. Nenek moyang Tianzong dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya dan menghela nafas lagi. Di sini, mata Ye Chen tanpa sadar membeku sedikit, dan setelah kembali normal, dia mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan ragu, "Senior, apakah kamu terluka?" Setelah mendengar itu, leluhur Tianzong tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, "Kamu tahu. Karena, saya juga mengalami cedera di jalan. Apakah Anda pernah mengalami cedera di jalan?" Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, leluhur Tianzong tidak dapat menahan diri untuk melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen. Setelah berkeliling, kata-kata itu diucapkan dengan dalam, "Anda mengatakan bahwa Anda mengalami cedera jalan. Jadi, cedera jalan Anda sudah sembuh." Tentu saja, Ye Chen tersenyum, memperlihatkan dua baris gigi putih, meskipun cedera di jalan sangat buruk, itu tidak dapat disembuhkan. Tiba-tiba, leluhur Tianzong tiba-tiba bangkit, memegang lengan Ye Chen dengan kedua tangan, dan emosinya sangat gelisah. Dia memandang Ye Chen dengan tatapan penuh harapan, "Bisakah kamu tahu cara menyembuhkan cedera di jalan?" Cedera jalan. Ye Chen akhirnya mengatakan rahasianya, bukan karena hal lain, hanya karena dia tidak ingin kakek tua yang baik hati itu mati secepat ini. Tuhan, mata leluhur-leluhur Tianzong melontarkan pandangan tidak jelas dan mengerang sesaat, lalu mereka terbangun seperti mimpi, seolah-olah mereka telah menemukan semacam misteri. Namun segera, dia menghela nafas tak berdaya. Dalam kondisi saya saat ini dan dalam latihan saya saat ini, tidak mungkin menarik bencana lain. Kamu tidak selalu memiliki perampokan langit, tapi aku memiliki guntur langit. Ye Chen tersenyum sedikit dan jantungnya bergerak, dan guntur langit hitam muncul di telapak tangannya, suara menusuk dan menusuk, membuat orang berdebar-debar, merasa. Kamu memiliki guntur langit. Rupanya, leluhur Tianzong tidak mengharapkan ini, dan matanya terkejut. Pendahulumu, kamu bisa melihat sumber guntur ini. Tentu saja, dapat dilihat bahwa tambang langit ini membawa kekuatan hukuman langit. Jika lelaki tua itu mengharapkannya baik, tambang langitmu harus menjadi petir yang tersisa di tubuhmu saat kamu melintasi langit, melewati darahmu. Ini untuk Anda gunakan, kata leluhur Tianzong, mata redup mulai mekar, dan napasnya gelisah. Karena langit milikku berasal dari Tian Chai, itu berarti, tambangmu dapat menyembuhkan traumaku. Ya, Ye Chen menyeringai, cedera jalanku sudah sembuh, luar biasa. Teman kecilku, bantu aku menyembuhkan traumaku. Aku bersedia membayar berapapun harganya. Nenek moyang Tianzong menekan suasana hatinya yang bersemangat dan menatap Ye Chen dengan tatapan penuh harapan. Bocah bertopeng ini adalah penyelamatnya. Chapter 427. Aku akan menunjukkan Tian Lei, dan tentu saja aku akan membantu para senior. Ye Chen tersenyum. Dia mengenal leluhur Tianzong saat ini. Dia adalah satu-satunya negara semu di keluarga Tianzong, tetapi dia menerima Tao. Cedera? Jika tidak demikian, kuil Haus Darah tidak akan begitu tak terkendali. Ye Chen dapat berpikir bahwa jika leluhur Tianzong tidak dapat pulih, dia mungkin akan jatuh ke surga semu, atau dia mungkin membahayakan Zhou Yuan karena cedera jalan. Jika dia meninggal, kekuatan keluarga Tianzong akan hancur, diikuti oleh kuil Haus Darah, konsekuensinya tidak sulit dibayangkan. Apakah aku perlu menyiapkan sesuatu? Ling Dan, atau Ling Chao atau apalah. Di sini, mungkin dia terlalu heboh, membuat pendahulunya yang sudah hidup ratusan tahun agak panik seperti bocah berbulu. Tidak, tutup saja matamu. Ye Chen tertawa. Tentu saja, bukan masalah besar untuk tetap membuka mata. Kemudian sekarang, oke, kata Ye Chen, sudah mendukung Tian Lei untuk bangun. Tentu saja, tepat ketika dia hendak menyerang Tian Lei ke leluhur Tianzong, seluruh Lingshan dari keluarga Tianzong bergetar hebat. Ledakan, gemuruh. Segera, gemuruh langit datang dari luar, seolah-olah ada tukang reparasi besar, yang terus-menerus membombardir kantong keluarga Tianzong. Kuil Haus Darah. Nenek moyang Tianzong tiba-tiba berdiri, dan di matanya yang redup, kilatan mang dingin dan dingin melintas, membunuh, dan mungkin juga pembunuh ini, yang menyebabkan darah meluap dari sudut mulutnya. Segera, Chu Tianzhen,
kepala keluarga Tianzong, dan banyak tetua keluarga Tianzong datang ke hutan bambu kecil, dan wajahnya tidak jelek. Berapa banyak yang telah datang? Leluhur Tianzong, Shen Seng bertanya. Satu sok surga, yang ke-9 dari 5 dunia kosong, yang ke-8 dari 13 dunia kosong, dan yang ke-7 dari 21 dunia kosong, kata Chu Tianzhen buru-buru, semakin Anda melihat, semakin jelek penampilan Anda. Barisan besar, apakah ini untuk menelan keluarga Tianzong saya dalam satu tarikan napas? Nenek moyang Tianzong mencibir dengan dingin. Ini adalah keterampilan yang luar biasa sehingga saya dapat menemukannya di sini. Itu meremehkan kuil haus darah. Ayah, mundur, Chu Tianzhen berkata tanpa daya. Chu Tianzhen sangat menyadari situasi keluarga Tianzong saat ini, dan keadaan leluhur Tianzong saat ini. Belum lagi menunjukkan puncak kekuatan tempur, saya khawatir bahkan yang ke-9 berat kekuatan tempur langit dan alam sulit untuk dikerahkan. Keluarga tidak memiliki ranah langit semu dari leluhur Tianzong, dan sangat sulit untuk bersaing dengan Bloodthirsty Hall. Berapa lama mantra parit bisa bertahan? Sampai 3 jam. Tunggu sebentar. Leluhur Tianzong menarik napas berat dan menoleh untuk melihat Ye Chen. Teman kecil, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak ada kecelakaan, kamu bisa bergegas sebelum pesona itu rusak. Ye Chen berkata kepada Chu Tianzhen bahwa mereka sedikit terkejut, tidak tahu apa yang dia katakan kepada leluhurnya Tianzong. Oke, nenek moyang Tianzong berbisik, lalu berbalik dengan tiba-tiba, dan meletakkan telapak tangan di bahu Chu Tianzhen. Kamu secara pribadi bertanggung jawab untuk melindungi pesona gunung, dan tetap di keluarga Tianzong dengan segala cara. Ayah, ini, teman kecil ini bisa menyembuhkan luka jalan saya, karena suatu alasan, saya akan membicarakannya setelah krisis ini. Leluhur Tianzong langsung menyela kata-kata Chu Tianzhen. Bisakah dia menyembuhkan traumanya? Chu Tianzhen melihat sejenak, dan mau tak mau menatap Ye Chen dengan topeng hantu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tahu bahwa keluarga Tianzong masih marah di dalam. Teman kecil, jika keluarga Tianzong saya dapat bertahan dari krisis, keluarga Tianzong tidak akan pernah melupakannya. Chu Tianzhen semua orang membungkuk tangan mereka ke Ye Chen, dan kemudian dengan cepat meninggalkan Xiao Zulin. Ledakan, gemuruh. Tepat setelah beberapa orang pergi, seluruh Lingshan bergetar lagi, dan pengepungan penjaga gunung yang besar juga diserang dengan ganas. Temanku, tolong. Nenek moyang Tianzong sedang duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Serahkan padaku. Ye Chen mengorbankan Tianlei lagi dan segera membobol leluhur Tianzong. Saat ini, dia juga samar-samar membuka mata Xianlun, yang sepertinya bisa melewati leluhur Tianzong. Lihat celah di kedalaman jiwanya. Ini menusuk. Segera, Tianlei menutupi tubuh leluhur Tianzong, tidak hanya daging, tetapi juga jiwa, terutama retakan pada jiwa, yang mendapat perhatian khusus dari Tianlei. Waktu sangat ketat, senior, tunggu. Saat memanipulasi Tianlei, Ye Chen juga menggunakan jiwa liar untuk memurnikan jiwa leluhur Tianzong untuk meredam jiwa. Pendekatan dua cabang seperti itu pasti akan menghasilkan lebih banyak dengan lebih sedikit. Su adalah peran ganda Tianlei dan pemurnian jiwa mandul, yang membuat leluhur Tianzong menghela nafas kesakitan dan kesedihan. Wajah tua itu langsung menjadi pucat, dan ada keringat dingin di dahinya. Teman kecil, bukankah kamu Qin Yu? Untuk mengalihkan perhatian, leluhur Tianzong mencari topik seperti itu, sepasang mata tua, menatap Ye Chen cukup dalam, Su takut Ye Chen memiliki beban, dia masih lupakan senyuman. Bagaimana pendahulunya menyimpulkan bahwa saya bukan Qin Yu? Ye Chen tersenyum sambil memanipulasi Tianlei. Karena Tianlei dan Excalibur berurat enamu. Nenek moyang Tianzong menahan rasa sakit, dan tersenyum ramah. Tianlei hitam, sejauh yang saya tahu, seluruh Chu, hanya murid Aheng Yuezong bernama Ye Chen yang memiliki dan tidak mewariskan kekuatan magis 6 baris yang misterius. Kecuali Duan Yu dari Heng Yuezong, hanya ada satu orang siapa yang bisa, dan pola gosipnya. Ketika Hua Yun keluar, hanya satu orang yang bisa, dan orang itu. Itu juga Ye Chen dari Heng Yuezong. Ini seharusnya bukan kebetulan. Setelah mendengarkan leluhur Tianzong, Ye Chen tersenyum, sepertinya saya meremehkan jaringan informasi keluarga Tianzong, dan bahkan dapat meluas ke selatan Dacu. Apakah kamu benar-benar Ye Chen? Mengkonfirmasi spekulasinya, leluhur Tianzong memandang Ye Chen dengan heran, sedemikian rupa sehingga dia melupakan rasa sakit di tubuhnya. Senior berkata ya, aku. Bagaimana mungkin? Leluhur Tianzong bertanya dengan tergesa-gesa. Sejauh yang saya tahu, Anda sudah mati dan mayatnya dicuri malam itu. Itu semua adalah pemeliharaan Tuhan. Ye Chen hanya tersenyum sedikit, tapi tidak mengatakan rahasia Xianlunyan. Tidak heran, leluhur Tianzong tersenyum tak berdaya. Tidak heran kamu bisa mengalahkan Ling Hao dengan begitu mudah. Tidak heran kamu belum memenangkanmu di begitu banyak dunia bawah kosong di Beizhen dan Changyuan. Tidak heran kamu bisa menarik dunia yang hebat itu. Tuhan, lansia, semua orang bilang aku iblis, bagaimana pendapatmu tentang Zeng dan iblis? Kata Ye Chen sambil melihat leluhur Tianzong. Tidak ada yang positif dan ajaib.
Leluhur Tianzong tersenyum lembut. Jika Anda benar-benar membiarkan saya mengatakan, tinju adalah yang positif, yang lemah adalah sihir. Di dunia di mana yang kuat dihormati, yang lemah tidak berhak berbicara. Ini kebetulan bahwa pandangan saya sama dengan pendahulu saya. Ye Chen menyeringai. Hari itu, kamu dikepung oleh kuartet. Aku banyak mendengar, anak kecil, ini adalah kekejaman dari kenyataan. Jika kamu adalah sok surga, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kamu adalah iblis. Ini adalah aturan dari kekejaman. Jika Anda ingin mundur, Anda hanya bisa selangkah demi selangkah ke atas dan membuat aturan sendiri. Jadi, aku bekerja keras, dan identitas asliku, minta seniorku untuk membantuku merahasiakannya. Itu wajar. Nenek moyang Tianzong tersenyum dan berkata dengan tulus, kamu adalah bangsawan dari keluarga Tianzong saya. Orang tua itu berutang banyak padamu, dan keluarga Tianzong berutang banyak padamu. Dia pada hari itu, jika ada tempat untuk orang tua itu, keluarga Tianzong akan membantu. Orang tua, kamu mungkin melanggar kata-katamu. Orang tua itu berkata, sulit untuk mengejar seekor kuda. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.